Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Bini'amatihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabarnya baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, kami dalam keadaan baik-baik, sehat, dalam keadaan beriman, dalam keadaan tidak di rumah sakit, tidak di ICU, tidak runtuh bangunannya, hanya plafonnya itu, tapi nggak kena kita, alhamdulillah. Juga tidak dalam keadaan perang, cukup makan, cukup minum, bisa tidur, punya keluarga, punya rumah, alhamdulillah. Bini'amatihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi Muhammad gimana? Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, kita doa dulu, niat dulu bersama-sama ya. Bernafas, berrelaksi. Ditahan, dimasukkan ke seluruh tubuh. Dilepas. Sepindah balik sekali lagi. Memasukkan wanginya ikhlas, mengalirkannya ke seluruh tubuh, kepala sampai jempol kaki. 3, 2, 1. Dilepas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, Ya saya bersaksi saya bersaksi tidak ada Tuhan yang saya sembah tidak ada Tuhan yang saya selain Allah, selain Allah, dan saya sudah menerima. dan saya sudah menerima. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, saya bersaksi sesungguhnya Engkau Engkau adalah benar-benar utusan Allah, adalah benar-benar utusan dan Allah, saya sudah menerima. dan saya sudah menerima. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nawaitu Nawaitu an atlubal ilma an aqbal lubabul hadis lubabul bi hadis ahsanil adabi bi ahsanil adabi wal ibadati wal ibadati zahiran wa zahiran batinan wa wal batinan ziyadati wa ziyadati imanan wa imanan hubban wa wa hubban qurban wa qurban lillahi lillahi wa li rasulillah wa li rasulillah fardhan fardhan lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Ya Allah, Ya Allah, izinkan saya niat ta'lim saya niat lubabul hadis lubabul hadis untuk memperbaiki adab, untuk memperbaiki adab, memperbaiki ibadah memperbaiki ibadah zahir dan batin, zahir dan batin, meningkatkan keimanan, meningkatkan keimanan, cinta cinta dan kedekatan dan kedekatan kepadamu ya Allah, kepadamu, kepada
kepadamu ya Rasul, fardu hanya karena Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid في هذا المسجد ma dumtu fihi ما دمت فيه sunnatan سنة lillahi ta'ala. Allahumma اللهم inna na'udzu bika إنا نعوذ min بك ilmin من la علم yanfa' لا wa ينفع qalbin وقلب la yakhsha لا wa يخشى du'ain la ودعاء yusma' لا wa يسمع amalin la وعمل yurfa'. لا يرفع. Ya Allah, Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu, sungguh kami berlindung kepadamu, berlindung kepadamu berlindung dari kepadamu ilmu yang tidak manfaat, dari ilmu yang tidak dari manfaat, hati yang tidak bisa khusyuk, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari beramal tapi tidak terangkat, dari beramal tapi tidak dan terang, berlindung dari berdoa tapi tidak engkau terima. dari berlindung doa tapi tidak engkau terima. Wassallallahu Wassallallahu ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. wa Walhamdu walhamdulillah Rabbil alamin. Untukmu ya Rasulullah, ini kita belajar hadis-hadisnya Rasulullah. Maka untukmu ya Rasul, juga untuk seluruh keluarga, sahabat-sahabatmu, zuriyatmu, para istrimu, ummahatul mukminin, juga untuk keseluruhan Nabi, keseluruhan Rasul, keseluruhan malaikat, dan keseluruhan aulia, kekasih-kekasih Allah, guru-guru kita semuanya, terkhusus muallif penyusun kitab Nibarul Hadis dan penerjemahnya Imam Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti wa tarjimihi Ahmad Sunarto rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Teruntuk seluruh leluhur kami ya Allah, silakan yang mana leluhurnya, bani-baninya ini. Juga untuk ayah serta ibu kami, nama ayah, ibu, mertua kami, ighfir lahum ya Allah, wa'afihim wa'afu anhum warhamhum waj'alil jannah mathwahum. Juga untuk jiwa ruh suami kami, nama suami, anak-anak kami, nama anak-anak kita, menantu kita, juga cucu-cucu serta kelak seluruh zuriat kita semuanya, dan juga untuk jiwa kita sendiri, nama kita. Allahumma ya Allah, ij'al hadzal majlis muslimat at-taubah, ij'alna min ahli al-ilm, jadikan kami bagian dari ahli ilmu yang mencintai ilmu, yang senang ilmu, senang mengamalkan ilmu, senang terus mencari ilmu, dan wafatkan kami dalam status sebagai pencari ilmu ya Allah, dan jadikan kami senang berbuat baik, nyaman ketika kami berbuat baik, senangkan kami dengan keimanan, tenangkan hati kami dengan ketawakalan ya Allah, ciptakan kami kepada Nabi dengan mempelajari kalam-kalamnya, lana walahum waliridha illahil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita merujaah bab terakhir yang kita pelajari ya. Ya, berarti halaman 21 bab terakhirnya. Halaman 21. Apakah kitabnya habis ya? Kitabnya ini habis ya? Masih ada? Kitabnya masih ada tapi yang bawa belum datang. Oh, yang bawa belum datang. Ya.
kalau sudah ada bisa juga ya diolah ada tak boleh ya. Kalau kok suwe-suwe jatuh cinta ya. Bismillahirrahmanirrahim. 21. Nggih. Apakah bab la ilaha illallah? Kalau ingat terakhir itu baca di kuburan itu ya? Ya. Berarti sekarang kan halaman 27. Nah, tapi kita murojaah dulu biar tidak lupa. Kalau murojaah berarti mulai dari 21 babnya. Yuk, 3, 2, 1 bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Al-babus tsani bareng-bareng langsung. Al-babus tsani fi fadilati la ilaha illallah. Bab 2 tentang keutamaan la ilaha illallah. Hadis nomor 1. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal badri. Silakan, artinya dari Kak Sehat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa setiap hari membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah sebanyak 100 kali, maka dia datang pada hari kiamat sedang mukanya bagaikan bulan purnama. Ya, amin. Ya. Jadi gimana agar muka kita nanti itu seteduh seterang bulan purnama, sedangkan hari kiamat kan gelap tuh, tapi kita mukanya terang. Adalah beritnya yang perlu dibaca di dunia, bukan nanti pas di kuburan ya, tapi di dunia. Setiap hari dawamkan atau lazimkan baca apa? La ilaha illallah 100 kali. Kalau enggak diatur waktunya, nanti kita enggak baca. Maka tentukan, bisa habis sholat duhur, atau sholat asar, atau sholat maghrib, atau sholat tahajud, atau sholat subuh, atau maghrib atau isya, ditentukan biar terbaca setiap hari. Monggo, sehari berapa tadi Bu? 100. Boleh juga dicicil, setiap habis sholat 20. Tapi kalau 100 saja jangan dicicil, nanti marah kok pas gak koper berarti kurang dari 100. Mending satu kali duduk 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Pertanyaannya, boleh gak nih sambil jalan-jalan? Bolehnya boleh, tapi gak mari-mari. Maka mending tentukan apanya tadi? Waktunya. Gitu ya? Nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala 1, 2, 3. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak ada kita boleh dicatat. Terus ada tentukan apanya tadi? Waktunya. Afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Artinya silakan. Nabi Shallallahu Alaihi Allahumma shalli wa sallim alaihi. Zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah. Doa paling utama itu alhamdulillah. Dengan alhamdulillah otomatis nikmatnya ditambah. Tadi kita sudah alhamdulillah hari ini. Di majelis ini sudah? Berarti la ilaha illallah sudah? Sudah tadi. Asyhadu an la ilaha illallah kita sudah amalkan ya. Sekarang hadis nomor 3. 2, 3. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Alamat kali besok kali pun. Nih 22. 2. Wa qala Allahu ta'ala. Qala Allahu ta'ala. La ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. Silakan artinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Ta'ala berfirman, La ilaha illallah adalah ucapanmu dan aku adalah Allah. Barang siapa yang mengucapkannya, maka dia masuk bentengku, dan barang siapa yang masuk bentengku, maka dia aman dari siksaku. Ya, makanya orang dosa besar, dosa terbesar itu kan kufur, kafir.
Begitu dia sudah asyhadu an la ilaha illallah, berarti dia sudah masuk ke dalam benteng Allah. Kita kalau meninggal dosa banyak, tapi kalau pas mau meninggal bisa la ilaha illallah, langsung masuk bentengnya Allah. Dan kalau sudah masuk bentengnya Allah, dilindungi, selamat dari siksanya Allah. Tapi tidak semua orang, meskipun sudah direncanakan, nggak bisa nanti. Kalau tidak terbiasa mengucapkan apa tadi? La ilaha illallah. Makanya kita tadi diwiridkan berapa tadi Bu sehari? 100. Dan sekarang kalau lagi apa-apa gitu tuh, kalau astagfirullah, la ilaha illallah, apa biasa kan? Kalau kaget atau malaikat sih ucapannya la ilaha illallah, Israel gitu ya. Tapi tetap ucapannya apa tadi? La ilaha illallah. Langsung masuk ke mana tadi? Benteng. Meskipun saya ucapkannya gitu nih, kaget gitu, apa-apa daripada jarang-jarang, mending la ilaha illallah. Jelas? Masuk apa tadi Bu? Benteng. Kau iwat saya awak dewa-dewi ini wis cedek ya. Hati dengan malaikat Israel bilang apa? La ilaha illallah. Allah mau cerita, kok saiki wis kok bisa muncul ya Allah, la ilaha illallah. Terus ngambil nggak apa, langsung masuk bentengnya Allah. Nomor sekarang 223. Wa qala sallallahu alaihi wasallam addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Artinya silakan. Nabi Sallallahu Allahumma sholli wa sallim wa barik. sampaikanlah zakat badan-badanmu semua dengan ucapan La ilaha illallah. Yes. Tidak ada Tuhan Selain Allah. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah itu juga sebagai pembayar zakat badan. Harta ada zakatnya, ruh jiwa ada zakatnya, badan juga harus dibayarkan zakatnya. Zakatnya harta itu 2,5% kalau sudah sampai nisab. Zakatnya ruh itu zakat fitrah, beras 2,5 kilo atau ya 2 sok ya, atau 2,5 kilo. Dan zakatnya badan adalah apa? La ilaha illallah. Jadi kalau hari itu kita tidak baca la ilaha illallah sama sekali, sama dengan kan harian ini. Kalau zakat kan tahunan, kalau badan harian dizakatinya. Kalau kita tidak bayar zakat, berarti kita hitungannya penunggak zakat. Nek penunggak pajak ya kalau itu bensin. Nek penunggak zakat, ya badannya udah kaklik, tidak bisa berfungsi dengan normal karena badannya belum dibayarkan zakat. Jadi ini ya, mestinya sudah bisa gini-gini. Kok sebalik ya? Turun bayar zakat, maka tidak bisa berfungsi normal. Coba dengan bisa nggak? Oh, berarti wis bayar zakat. Tapi kayak gini kok sakit ya? Kurang zakatnya. Karena sehari harus dibayarkan pakai apa tadi? La ilaha illallah. Itu ini paham ya? Jadi ibu jangan sampai nggak bayar zakat harian, yaitu la ilaha illallah. Nomor gangsal 321. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi ana Allah la ilaha illa ana ushhidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Silakan artinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiadalah dari seorang hamba yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melainkan Allah Ta'ala berfirman, benarlah hambaku, aku adalah Allah, tiada Tuhan melainkan aku menjadi saksi kepadamu
semua dari para malaikatku, bahwa aku benar-benar telah mengampuninya dari dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Itu la ilaha illallah. Dosa kecil maksudnya bukan dosa gede. Jadi begitu kita la ilaha illallah, Allah langsung jawab, yo benar, memang gak ada Tuhan selain Allah. Aku ini Allah. Maka saksikan wahai malaikat, kamu kan dengar malaikat ucapannya taubah tadi. Kamu dengar kan mereka mengucapkan apa? La ilaha. Saksikan ya, aku sudah mengampuni dosa-dosa kecilnya yang lalu dan dosa kecilnya yang akan datang. Bisa begitu itu, padahal bukan istighfar, tapi baca apa? La ilaha illallah. Mudah-mudahan lidah ini modal. Dengan lidah kita bisa beli surga. Caranya itu tadi, pakai kalimat yang bagus, kumpulin terus, dosanya habis dapat pahala, dosanya habis dapat pahala, dan jangan dirusak pahalanya. Nanti pahala ini untuk membeli surga. Maka lidah yang bisa bicara adalah modal. Dengan modal ini kita harus bisa untung. Untungnya apa? Pahala. Untuk apa pahala? Beli surga. Karena surga itu dibelinya pakai pahala. Pahala dikumpulkan antara lain dari lidah. Lidah yang masih ada waktu, masih berumur kayak kita ini. Jadi kalau kita dikasih Allah lidah yang gak sariawan, itu berarti disuruh banyak-banyak zikir. Bila aku sariawan, kakek tusuk. Makanya harus bayar apa tadi? Kurang bayar apa tadi? Zakat. Lidahnya kurang zakat. Ini menilai diri sendiri. Tidak boleh menilai kancana. Mu sariawan bolak-balik berarti kakek tusuk. Ilmu itu turun kok zakati. Gak boleh. Itu harus ngomong ke siapa? Diri sendiri. Lanjut ya. Ini nomor 6. 3, 2, 1. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas semata-mata karena Allah, maka dia masuk surga. iya. Kenapa masuk surga tadi? Dosa kecilnya habis. Dan ini jadi ucapan terakhir. Kalau ucapan terakhirnya la ilaha illallah, berarti kan langsung masuk apa tadi? Bengkel. Masuk benteng. Kalau aman dari siksa berarti masuk apa? Surga. Itu yang kita harapkan begitu. Tapi syaratnya tadi khalisan mukhlisan, dengan ikhlas. Memang ada tahu orang la ilaha illallah dengan tidak ikhlas? Ada. Misalnya ya, kalau kita ikut tahlil itu baca utamanya kan la ilaha illallah. Nanti tahlilan muni la ilaha illallah. Lapo suka ya. Aku kayak diutangi nih. Nek saiki aku lek gak nyang pas nek muni dhek lah. Kayak yang ini tidak balas budi. Berarti niatnya tadi ikhlas apa sungkana? Sungkana. Mangsungkana wala ummana. Siapa yang sungkan maka tidak umana. Tidak uman apa Mi? Tidak uman pahalanya la ilaha illallah. Tapi kalau soal berkat-berkat mungkin ojo isini-sini. Siapa yang mansungkana fala sopana. Siapa yang sungkan maka tidak sopan. Wong wis oleh jajai dhewe kok delok wae ikan. Oh isine opo? Warnane opo warnane? Oleh kudu biru ya. Aku wis duwe biru nek omah ijo ya. Mboten kuasal kok mboten. Mboten ansal. Ngono ku jenenge la sopana atau tidak sopan. Monggo ya. Alhamdulillah, selamat datang. Karena menaikkan at-taubah dan al-ridho di dalam
gun karena ini murojaah. 3, 2, 1. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana awal kalamihi la ilaha illallah wa akhir kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in 'asha alfa sanatin la yas'aluhu Allahu an dambin wahidin. Artinya, silakan Bu Edi. Nabi Shallallahu Allah Alaihi Wasallam Rasul. barang siapa yang permulaan ucapannya la ilaha illallah dan akhir ucapannya la ilaha illallah serta dia melakukan 1000 kejelekan, jika dia hidup 1000 tahun, maka Allah tidak menanyakan dosanya sama sekali. Nah, tapi gini jangan dibalik Bu. Aku tak dosa wae. Sing penting engkau aku akhir kalimatku la ilaha illallah. Aku halusinasi. Karena hadis gini ini maksudnya berarti kalau orang yang ditakdirkan nanti akhirnya kalam itu apa? La ilaha illallah, pasti tidak dibikin Allah berbuat 1000 dosa dan tidak ditakdir hidup 1000 tahun. Arti kalimat ini adalah kalau awal kalimat la ilaha illallah itu pas kita adzan waktu lahir. Makanya kan bayi lahir kan diapain Bun? Diadzani. Di adzan ada kalimat la ilaha illallah apa buatan? Oh di sini yang model model. Adzan itu ada la ilaha illallah. Belum ganti gitu. Oh ya berarti Cipodo ya. Berarti siapa yang awal kalimatnya baru lahir apa tadi? La ilaha illallah. Dan nanti akhir kalimatnya, omongannya yang terakhir ketika dia meninggal adalah la ilaha illallah. Andai dia punya banyak dosa, maka nggak dianggap sama sekali sama Allah. Nah, untuk awal kita sudah, untuk akhir ini ya belum. Dan itu tergantung tengah-tengahnya ini. Boleh kami saya berdoa gini nih, ya Allah, nanti saya meninggal itu jadikan kalimat la ilaha illallah. Boleh nama buatan? Boleh. Namanya gitu itu husnul khotimah. Apa-apa ini wis waya-waya cecek ini berarti doanya itu ya Allah jadikan kematian saya husnul khotimah. Bukan gini, wong nek wis mati muga-muga dhek husnul khotimah. Loh itu ya kan sudah terjadi. Kalau belum terjadi itu didoakan, semoga kita berdoa semoga kita nanti meninggalnya apa? Husnul khotimah. Husnul itu baik, khotimah itu akhir. Jadi husnul khotimah artinya akhir yang baik. Ya Allah, kula nyuwun mugi-mugi kula mangke ben-ben misalnya panjenengan kersakaken kula wangsul, kula akhiri sae. Akhiri sae niku napa? Berarti kula mengucapkan apa mau? La ilaha illallah. Atau kula sedang berbuat baik. Kula dalam status mencari ilmu. Niku artinya husnul khotimah. Ngertos ya? Jadi husnul khotimah itu doa untuk apa? Yang belum meninggal. Andai kemudian ada orang meninggal, kita doakan moga-moga husnul khotimah. Menunggu ya boten salah. Jenenge doa, tapi kurang tepat karena sudah meninggal. Kata nggih? Tapi besoknya Allah gitu, ya ada yang ngopos-ngopos gitu, enggak usah disalah. Umi ku jenenge doa. Jadi umi ngono ku salah, umi gak ngomong salah yo. Jadi ngoten niku doa untuk kalau belum meninggal. Tapi kalau dipakai sudah meninggal ya enggak salah, namanya juga doa. Semua doa itu bagus, asal doa yang baik, bukan mendoakan jelek. Maka nomor 8. Hadis yang ini yang menyemangati saya dan kita semua untuk selalu zikir la ilaha illallah. Nih, nomor 8. Ayo bareng 3, 2, 1. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
Man qala la ilaha illallah min ghairi ujbin qara biha qairun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah wa yuktabu lahu thawabu. Silakan artinya. Silakan Bu Epi. Ya. Nabi SAW barang siapa mengucapkan la ilaha illallah tanpa ujub atau mengagumi diri, maka ucapan itu menjadikan terbang burung di bawah ars yang bertasbih bersama orang-orang yang bertasbih sampai hari kiamat, dan pahala tasbih itu ditetapkan untuknya. Kalau kita tidak punya anak, ini kita perbanyak burung tahlil. Kalau kita anak kita tidak kena dijaga nutungani, kita perbanyak burung tahlil. Kalau kemudian kita bahkan tidak punya suami sampai meninggal, kita perbanyak burung tahlil. Kalau kita sudah punya anak, perbanyak burung tahlil. Karena doanya anak itu paling sejauh umur anak. Begitu anak kita meninggal, dia sudah selesai berdoa. Tapi kalau doanya burung tahlil ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, maka burung, kalau tadi kan 100 ya sehari, kita tambahin. Soalnya cuma 100 burungnya. Sedangkan 100 kan, kalau saya 100, siapa membaca la ilaha illallah min ghairi ujubin, tanpa ujub. Ujub itu contohnya gini, aku iki manukku wis akeh burung tahlilku. Soalnya aku sedino itu la ilaha illallah itu ping 200. Berarti aku tuh sudah banyak. Wis aku saiki tak ganti liyane. Soalnya burung tahlilku sudah banyak. Itu namanya rasa apa tadi? Ujub. Ngerasa wis akeh. Itu namanya ujub. Berarti jadi burung apa enggak? Enggak. Burungmu akhirnya enggak bisa gini. Burungnya impoten, enggak bisa apa ini? Enggak bisa terbang. Kenapa enggak bisa terbang? Karena mesinnya dimatikan. Mesinnya tadi adalah ikhlas. Sedang ujub itu lawan katanya ikhlas. Kalau ikhlas tadi berangkat karena Allah. Kalau orang ujub akhirnya gimana? Orang ujub itu akhirnya enggak mirip. Kan bisa kayak aku saiki ora usah coba aku wis akeh. Akeh apa nih? Banyak apanya tadi, Bu? Burung burung apa? Burungnya sapa? Burungnya malaikat. Jadi setiap kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini langsung terbang ke arasy, gabung sama malaikat-malaikat yang sekarang juga sedang bertasbih. Dia tetap baca la ilaha illallah, tapi dia nggak lele-lele burungnya ini bertasbih subhanallah, 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 sampai nggak capek-capek nanti sampai hari kiamat. Kita sudah kayak gini nih, kita nggak baca la ilaha illallah kan? Nah, si burung tahlil ini masih terus bertasbih. Pahalanya wa yuktabu lahu thawabu. Karena ucapan tasbih itu ada pahalanya. Pahalanya untuk yang baca. Sekali lagi, lidah adalah apa tadi? Modal. Modal untuk dapat apa? Pahala. Untuk apa pahala? Beli surga. Berarti yang diharapkan dari lidah itu apa? Pahala. Jangan sampai punya lidah tapi nggak punya pahala, malah punya dosa karena omongannya jelek. Berarti lidahnya membawa dosa, bukan membawa pahala. Ini jadi catatan ya, Bun. Jadi catatan. Jadi lidah kita ini modal harus untung besar. Harus untung besar. Ada orang tidak punya lidah. Oh no. Ada orang lidahnya kena kanker. Kanker apa sih sampai itu? Kanker tenggorokan yang tembus sampai ke lidah. Ada kan? Wadah kan?
Di lidahnya itu jadi brundul-brundul banyak gitu. Karena apa tadi kanker. Lah kita ini enggak. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Normal. Enggak dikasih Allah apa-apa. Jadikan ini sebagai modal dapat pahala. Harus untung. Karena sudah dikasih apa, Bu? Modal. Di modal kita itu bukan awak sehat. Modal kita itu umur semua orang. Kalau awak sehat nggak semua dikasih, tapi kalau umur semua dikasih. Dan dengan umur maka kemudian kita cari pahala. Dengan pahala kita beli surga. Paham ya? Apa uniknya tadi kalian ngomong? Mereka ngomong kita menang. Lanjut nomor 9. Burung apa, Bun? Tahlil. Kita semua perbanyak. Banyak burung tahlil. Gak usah ngomong-ngomong di rumah. Soalnya garai makani ngetusi. Wis kiai burung apa tadi? Tahlil. 9. 3, 2, 1. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Artinya ini ibu silakan dulu yang depan. Ini kita di depan. Oh, nggak ada bukunya. Ini Nurul. Yang saya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1 kali, maka dosa kecilnya diampuni, sekalipun dosa-dosanya itu seperti buih di lautan. Seperti buih di lautan, kayak jadi lagu yang seperti buih di lautan, dosa yang sebanyak, tapi bisa diampuni. Cukup dengan 1 kali la ilaha illallah. Marratan wahidan. Marratan itu kali, wahidan itu satu kali. Itu sudah menghapus dosa-dosa kecil sebanyak buih di lautan. Dan ini cuma dikasihkan hak seperti ini itu cuma milik umat Nabi Muhammad SAW. Umat lain boten. Nah ya, umat lain itu umat Nabi Musa dosa sekali itu harus membunuh dirinya. Dosa tidak sholat berubah menjadi ketek, monyet. Terus apalagi banyak ya, airnya berubah jadi darah. Kodok katak masuk rumah. Jadi senegeri itu penuh dengan katak. Buka magicom, kodok. Rawon dibuka, kodok. Seperti itu siksanya kalau umatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan kita itu cuma la ilaha illallah. Dosa-dosa kecil itu langsung habis. Kayak kita handphone gitu, salah klik gitu. Kita tekan delete, WA delete, langsung habis. Seperti itu umatnya Nabi Muhammad. Maka bersyukur banget kita ini jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali tasbih? Berapa kali tahlil tadi, Bu? 1 kali. Sehari 100 ini tadi loh. 1 kali. Hadis nomor 9. Maqala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, sekali diampuni dosa kecilnya meskipun sebanyak buih di lautan. Ada Muhammadnya ya. Kalau yang tadi kan la ilaha illallah doang. Kali ini ada Muhammadur Rasulullah. Bun, coba kita betulkan Bu, mengucapkan Allahnya ya, biar ketika meninggal itu bisa pas. Satu-satunya kalimat yang tidak butuh lisan untuk mingkem itu la ilaha illallah. Maka kalau kita mau meninggal, kan biasanya orang meninggal itu tidak mingkem ya, tapi kan wawo gitu. La ilaha illallah bisa. Karena kalau bismillah, bismillah berangel. Tapi kalau la ilaha illallah buka Allah jadi Allah lagi Allah kurang mantap ya. Jadi lidah itu ini gigi atas, ini gigi bawah. Ini gigi atas, ini gigi bawah, gigi seri, gigi yang depan ini. Atasnya gigi, antara gigi sama langit-langit, kurang ke atas lagi, lidahnya taruh situ. Allah, ayo. Di belakangnya gigi atas
gigi sama langit-langit. Au, ayo. To. Au dulu. Au. Di belakang gigi. Lagi. Au. Allah. Lagi. Sekarang gini. Au. Allah. Nah, itu yang salah. Jadi nggak pakai bibir tapi pakai lidah. Lidahnya ditaruh di mana tadi? Langit-langit, antara langit-langit sama pangkal gigi seri atas. Nanti masuk dulu ya. Cobi. Allah. Allah. Sekarang ditahan. Ayo. Allah. Nah kayak gitu Allah itu. Jadi bukan Allah kurang, ditahan dulu. Allah. Ayo. Allah. Bagus. Lagi. Allah. Ayo ibu coba. Ayo. Ya bagus. Bagus. Lagi. Nah, kurang lidahnya kurang nempel itu. Nempel di gigi atas belakang. Jadi kan turun, lidahnya turun, kurang naik. Naik. Allah. Nah itu ya, sudah tahu ya. Jadi yang mempengaruhi tadi apa Bu? Posisi lidah. Nurul. Bagus. Bagus. Bu Edi. Lagi. Yuk, kan nempel. Nih itu ujung lidah, bukan ujung, tapi lidahnya diangkat. Allah. Oke, Bu Yuli. Yuk. Ya, lagi. Lagi, kurang mantap. Bagaimana caranya biar mantap nih? Ditekan dulu, ditahan. Allah. Oke. Bagus. Ya. Oke, pintar. Lagi. Ya. Allah. Susahnya di mana ya? Lagi Bun. Nah, sekali lagi. Bu, kasih kan? Bagus. Ya. Lagi? Nggak pakai tenggorokan, pakai suara mulut. Allah. Itu halak, itu tenggorokan. Suara rongga mulut. A. Ya. A itu sini Bun. Yang bawah. A. Lagi A. Kalau ini A. Nah salah. Yang benar A. Bawah. A. A. Allah. Lagi terlalu ke atas. Sini dari sini tenggorokan bawah. A. Ya. Allah. Loh, itu jangan naik ke sini. Saya ke situ ya. Enggak apa-apa ya, Bun. Betul ini betul apa-apa. Betul apa-apa. Betul ngambek gitu. Atas, ini tengah, ini bawah, di sini. Lagi, bagus. Sekarang ya lagi. Sekarang lidahnya ditarik ke atas. Lah, tahu bedanya? Jadi A-nya dari mana? Dari tenggorokan bawah. Sekarang kalau sini A. Nah, bukan Allah tapi Allah. Lagi. Allah. Ya, itu bagus. Lagi. Ini jangan nempel. Mulut, bibir gak nempel. Allah. Ya. Ya. Bagus. Ya. Sip ya. Sami-sami. La ilaha. Ayo. La ilaha illallah. Ayo.
Allah. Boleh tak kalau Allah tak? Boleh. Boleh tak kuat nafasnya? Allah. Kalau kita nonton dia udah bilang Allah, bisa diajak ngomong lagi. Ma, sertifikat izin atas nama adik itu jangan. Kok dia bilang lemari terus meninggal, berarti kalimat terakhirnya apa? Na'udzubillah. Kemudian terakhir hadis nomor 11. 2, 3. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza marra al-mu'minu 'ala al-maqabir faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli biyadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir nawwara tilkal qubura kullaha wa ghafara li qailiha wa kataba lahu alfa alfi hasanatin wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin wa hatta anhu alfa alfi sayyi'atin. Silakan Nabi silakan. Bu Deni. Nabi Sallallahu Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. bersabda, apabila seorang mukmin lewat di atas kubur lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Maha Hidup, tidak akan mati. Pada kekuasaannya kebaikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah menerangi seluruh kubur itu dan mengampuni pembacanya. Gimana dia? Ya? Menulis baginya sejuta kebaikan, mengangkat baginya sejuta derajat, dan menghapus baginya sejuta kejelekan dari dosa-dosa. Masya Allah. Ayo baca yuk. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal qubur kullaha. Allah menerangi kubur itu semua yang ada di komplek kuburan itu. Wa ghafara liqailiha. Allah mengampuni dosa yang mengucapkannya. Wa kataba lahu alfa alfi hasanatin. Malaikat mencatat sejuta kebaikan. Padahal cuma mengetok. Sedekah 1 juta dengan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Abotan mana? Abotan sedekah 1 juta. Wong duit kan sampai 1 juta. Tapi ternyata dicatat 1 juta kebaikan. Padahal la ilaha illallah. Kemudian apa lagi? Dihapus 1 juta keburukan. Kita ini banyak keburukan kita itu banyak. Oh, api kita itu belum jelas api. Semakin kita merasa bahwa kita ini baik, berarti kita ini belum baik. Kenapa kok mondar mandir? Bola balik. Balik mana ya? Jadi dihapus 1 juta apa tadi? Keburukan. Bacaan itu.
macam-macam zikir, mau doa bersama, mau wirid sajili, wirid Imam Ghazali, mau torekot apa, mesti ada bacaan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mesti ada itu. Ini juga dipakai untuk doa masuk mall, masuk pasar. Baca itu juga kaki kiri, terus baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa masuk pasar dan doa lewat apa? Kuburan. Sudah praktek? Insyaallah sudah. Alhamdulillah. Nanti tidak berasa itu kita makin habis dosanya dan makin tinggi derajat. Demikian sudah khatam bab la ilaha illallah. Tadi kita murojaah. Sekarang kita masuk bab baru, bab 3 tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Udah siap? Halaman 27. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Thalith fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 3 tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang modal lidah. Tadi dengan lidah kita diangkat berapa derajat tadi? 7. Bayangin kalau kita jamaah itu kita diangkat 27 derajat. Jamaah. Kalau baca ini ketika lewat kuburan diangkat bukan 27 tapi berapa? 1 juta. Alfa alfi 1 juta. Kalau alfa itu 1000, kalau alfa alfi 1 juta, 1000 ribu atau 1 juta. Udah beda jamaah. Jadi jamaah jangan ditinggalkan. Membackup jamaah itu pada jamaah baca ini tadi la ilaha illallah dan seterusnya. Nanti nomor 1 waqala sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Ma min 'abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa dzaba asy-syaitanu kama yadhubur rasasu alan nar. 1, 2, 3. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Ma min 'abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan kama yadhubur alan nar. Wa qala dan telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu semoga memberi rahmat Allah alaihi atasnya beliau wasallam dan semoga Allah memberi keselamatan. Kanjeng Nabi bersabda gimana? Ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba yaqulu yang dia selalu mengucapkan, yang dia sedang mengucapkan, yang dia akan mengucapkan. Yaqulu itu artinya akan, sedang, selalu dan terus-menerus mengucapkan. Mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Illa zaba, kecuali hancur. Siapa yang hancur? Asy-syaitanu, syaitan. Kama yadhubu, seperti telah hancur. Ar-rasasu, timah. Alan nari, ketika dipanaskan. Pernah lihat timah? Dan dulu waktu kita SMP SMA kan pernah di pelajaran elektro, masih ada enggak? Pelajaran dulu ada kan? Ya, kan itu timah yang putih-putih itu loh, kayak kawat, terus dinyosi sama apa? Sojet. Kemudian timahnya itu kan meleleh, cair. Nah, setan itu gitu. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka setan itu terus leleh gimana nih? Hancur, gak punya kekuatan. Hancur dia. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gini nih dia penuh.
Di minuman ini ada kuman, ada setan, ada virus. Di minuman ini mengandung. Orang setan itu selalu berusaha agar dia masuk ke tubuh kita. Baik lewat apa? Minuman atau lewat makanan. Habis ini kan biasanya jenengan makan-makan jajan apa gitu. Juru ini kok ada setan kita kadang. Kalau tidak baca apa tadi? Bismillah. Begitu kita mamin abadin, tidak ada seorang hamba. Jadi yang bisa baca bismillah itu kalau yang meletakkan dirinya sebagai hamba. Saya ini hamba. Hamba itu berarti saya harus manut kepada Tuhan saya, yaitu siapa? Allah. Bukan manut kepada diri sendiri. Maka kata Allah, kan saya hamba. Kata Rasulullah, kalau kata Rasulullah berarti kata siapa? Kalau kanjeng Nabi yang ngendikan, berarti itu sama dengan ngendikannya siapa? Allah. Nah, kanjeng Nabi ngendikan, tidak ada seorang hamba yang sedang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini hamba, maka saya manut kepada Tuhan saya, ya Allah, ya kanjeng. Nah, saya manut. Beliau bilang gitu, yang mengucapkan Bismillah, illa dzabas syaitan, kecuali setan ini tadi ya. Germet-germet setan itu kan kecil-kecil bun, kecil bun, kecil setan itu, duduk, gede itu udah kecil, maka dia tinggalnya kan di lubang hidung, di balik buku, ya kumang-kumang gitulah setan-setan itu. Maka dia tuh langsung energinya itu habis, lemes gitu, leleh, nggak mampu dia merusak kita, nggak mampu, nggak punya tenaga untuk bodoh, untuk mengalir di jalan, nggak punya. Untuk misalkan membuat ini jadi bahaya, nggak ada, karena dia sudah tidak punya apa tadi, kekuatan. Maka melemahkan setan itu dengan ucapan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kalau ada orang apa ya, orang murmur, itu lagi setan. Terus kita gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Leleh, berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kadang lari pun tengah-tengah ini setelah dia ingat kamu. Jadi yang paling pendek melemahkan setan adalah dengan apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kamar, Bismillahirrahmanirrahim. Ngebasi tempat tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bismillahnya dengan nama Allah. Setan ini hancur, setan ini seperti timah kena apa tadi? Solder atau timah kena api. Kalau kita merasa diri kita itu kesetanan, tapi kalau ini potong-potongannya kira maksud kesetanan, itu duwiten yo, kesetanan sudah sadar, tidak kesetanan. Kalau kita merasa tanda-tanda kita kesetanan apa? Males. Setan itu males. Kalau diajak baik, males. Terus kalau mau pandai ngaji, itu berarti setan sedang ada di sini. Kok kalau berarti sedang apa tadi? Kesetanan. Maka bacain Bismillahirrahmanirrahim. Setannya leleh. Sing leleh berapa? Siji apa loro? Ini di sini syaitan. Kalau banyak itu syayatin. Berarti sing leleh siji. Setannya tiru. Setannya uangnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Awal wa akhir. Awal dan akhir. Setan kecil, setan gede, setan rojo, setan rakyat jelata, semuanya bacain bismillah, bacain bismillah. Kalau setan-setan itu bismillah, gak iso tangi Bismillahirrahmanirrahim. Setannya itu bisa dibuktikan ini. Kalau yang bisa lihat-lihat itu pasti bisa buktiin, benar-benar setan itu memang membuat bismillah itu membuat setan apa tadi? Yang punya apa namanya? Itu apa namanya? Indigo. Kadang suka bisa lihat setan-setan gitu ya. Nah itu baca bismillah, setan bisa langsung. Nah nggak bisa goda. Ayo dipegang dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ya. Insyaallah bantu hilang. Pikirannya fokus. Ini sudah tahu dalilnya ya. Jadi bismillah melalaikan apa tadi? Setan. Masuk rumah bismillah. Pegang tangan suami bismillah. Buka pintu mobil bismillah. Nyalain apa gini nih? Kontak sepeda motor bismillah. Mau pakai helm bismillah. Kita tidak tahu di dalam helm itu mungkin bersembunyi sama setan. Lemahkanlah pakai bismillah. Oke, jadi nek ape mijiti anak bismillah. Nek anake kesetanan bantang bismillah. Anjane anak itu yang jaluk di ruqyah dengan cara baca apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Mandimi yang yakin. Karena yang bersabda di sini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang hadis nomor kali. Ada pertanyaan dulu silakan. Ada? Dan semua amal perbuatan kita itu kalau baik harus diawali dengan bismillah. Kalau tidak tertolak, fahuwa aqta. Kullu amrin dibalik. Semua sesuatu itu ada kebaikannya. Tapi kalau tidak diawali, man bada'a bi bismillahirrahmanirrahim, man lam yabda' bi bismillah. Siapa yang tidak mengawali dengan bismillah, fahuwa aqta. Maka amal baik kita itu terputus maksudnya nggak bisa nyampe ke Allah kalau tidak diawali dengan apa? Bismillah. Jadi yang tadi yang belum baca bismillah, ayo tadi sudah ya warisan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah ta'ala al-kiramal katibina ay yaktubu fi diwanihi arba'ami'ati hasanatin. Sama-sama 3, 2, 1. Waqala sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah ta'ala kiramal katibina ayyaktubu fi diwanihi arba'ami'ati hasanatin. Silakan artinya. Tadi Umi yang ngertinya. Ini berkata ya, waqala telah bersabda kata Nabi Muhammad sallallahu, semoga memberikan rahmat Allah alaihi atas beliau, wasallama, dan semoga Allah juga memberikan keselamatan. Apa bersabda Nabi? Ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba. Jadi orang yang baca bismillah itu pasti dia itu menempatkan dia sebagai hamba. Gak bawa nama dirinya nih, tapi bawa nama Allah. Maksudnya gitu. Jadi saya ngapa-ngapain enggak demi nafis, enggak. Demi diriku, enggak. Tapi saya mengucapkan demi nama Allah. Maka saya sebagai apa tadi? Hamba. Jadi berbuat apa-apa itu saya percaya bahwa ini terjadi dengan kekuatan dari siapa? Allah. Maka saya ucapin apa tadi? Bismillah. Biasanya ibu-ibu itu di bismillah itu kalau jumbo arisan, biasanya langsung khusyuk membaca bismillah. Atau undian jalan sehat. Itu bismillah khusyuk dengan nama Allah. Ini ngombe rapate khusyuk. Padahal semua amal itu berarti bukan nama kita, tapi dengan nama siapa? Allah. Makanya kalimatnya mamin abdin. Jadi begitu kita bismillah, berarti kita langsung taruh kita itu di bawah. Di mana? Di bawah.
Bismillah ini yang terangin agak dalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bi artinya apa tadi? Dengan. Ismi nama. Allahi Allah. Dengan nama Allah. Maksudnya dengan nama Allah itu saya mulai ya dengan izin Allah. Itu Bismillah. Yang kedua, Bismillah punya arti saya mampu melakukan ini dengan pertolongan Allah. Yang ketiga, Bismillah berarti punya arti saya persembahkan ini untuk Allah. Ini Bismillah berarti awal, tengah, akhir. Ini namanya ikhlas. Ikhlas itu berarti awal saya bisa ini karena kemampuan dari Allah. Karena Allah. Saya mulai dengan izin Allah. Di tengah-tengah ketika saya sedang melakukan minum gitu, aku mau ini krono itu nama Allah. Karena aku bisa ngangkat gelas, bisa menggerakkan tenggorokan, air bisa masuk ke sini karena pertolongan Allah. Lalu minumku ini karena perintah Allah. Jadi sekarang tak persembahkan minum ini untuk Allah. Itu artinya Bismillah. Maka disebut apa tadi? Ikhlas. Awalnya terjadi karena izin Allah, yang tengah-tengah merasa bahwa aku iso, ini adalah karena pertolongan Allah. Yang terakhir ini untuk Allah. Bismillah. Dalam ya Bismillah ya. Kayak anak TK gitu, ya TK Bismillah. Kalau kita sudah mulai paham, maka kalimatnya tadi mamin abdin, hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sabut? Jadi apa hubungannya hadis ini kok ada kalimatnya mamin abdin? Karena kalau kita Bismillah berarti kita merasa kita sebagai apa tadi? Hamba. Saya tidak bisa memulai ini. Saya lakukan ini karena Allah mengizinkan, karena Allah perintahkan. Yang kedua, saya tidak mampu mengangkat gelas, tidak mampu mendekatkan ini ke mulut, tidak mampu nyeruput kalau Allah tidak memberi pertolongan. Saya akui itu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya serahkan hasilnya minum ini, basahnya tenggorokan, semua efek yang terjadi karena air minum yang membasahi urat-urat masuk, saya serahkan ini sebagai bentuk pengabdian saya kepada Allah. Jadi akhirnya ini menjadi baik. Beda bu kalau tidak sebagai hamba. Gak ada Allah-Allahnya, karena tidak merasa minum itu sebagai ibadah atau bentuk ketaatan. Mobil. Lalu apa bedanya kita sama kucing? Apa bedanya kita sama sapi? Apa bedanya kita sama ayam? Setahu saya kucing itu atau Bismillah. Ini semua bego ya. Jadi kan gitu kan pakai lidahnya gitu loh. Itu gak pakai apa? Bismillah. Gak pakai tangan kanan juga. Kadang usah teknologi aja dilatih gitu. Nah kita kan hamba. Jadi karena hamba jadi mematuhi perintahnya juragan. Siapa juragannya tadi? Allah lewat Rasul. Ada pertanyaan?
pertanyaan Bu? Gimana Bu? Gimana? Ada pertanyaan? Gak ada? Ibu? Ayo tanya. Oh, saya senang tanya. Dikasih hadiah kan? Silakan bertanya. Yo. Ya, silakan Bu Iin. Dari saya sendiri ya. Nggih. Kalau bangun tidur itu kan minum air putih. Nggih. Nah, saya duduk, saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim, tapi juga dengan menyebut nama suami, untuk suami, anak-anak, sehatkan badanku gitu. Jauh ya Bu. Prakteknya gimana tuh? Gimana? Bangun tidur itu kan minum air putih ya kan. Saya duduk, meja makan itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sehatkan badanku bersama suami dan anak-anakku, jaga kepada bulan. Dengan doa bismillah yang saya ucapkan ini, apakah juga bisa menyambung ke suami sama anak-anak yang saya? Iya, terima kasih. Keseharian. Oh ya, terima kasih. Apakah bisa menyambung? Ya, tentu insya Allah bisa. Karena itu berarti ya berdoa. Niatku bismillah itu ya dengan menyebut nama Allah. Itu sudah ibadah tadi kan, perintah ya. Terus ditambahi perintah lagi yaitu berdoa. Ya Allah, sehatkan badan saya, badan suami saya, badan anak-anak saya. Berarti kita dapat pahala double. Yang pahala baca apa? Bismillah dan pahala doa. Gak apa-apa menambah pahala itu. Insya Allah itu biar kita tersambung sama suami, tersambung sama anak-anak. Kalau anak-anak nggak baca nih dengan doa ini, apakah anak-anak bisa sehat? Misalnya ya, kalau dia nggak baca itu kan dia tergoda setan ya, karena kan dirinya ada setannya. Kalau dia nggak baca, setannya sewu. Kita baca, kita juga sebut namanya dengan bismillah ini, setannya kalau 100, sekali berapa Bu? 900. Kalau dia sendiri yang baca, maka 1000-nya hilang karena dia sendiri yang baca. Begitu kira-kira ya. Terima kasih ya Bu Yin pertanyaannya, dan itu menambah juga kita bisa seperti itu juga. Bu Yuli, buatan gimana Bu Yuli menanya? Buatan ya? Oh ya. Bu Evi ya. Kembali yang kata yang husnul khotimah tadi. Husnul khotimah. Oh ya. Kan kalau kan kita sudah terbiasa kalau ada yang meninggal itu husnul khotimah beliau. Husnul khotimah. Ada doa itu kan untuk yang masih hidup. Nah, kadang-kadang kalau orang yang masih hidup itu kita doa seperti itu tuh, kalau yang nggak mengerti itu kan nggak mengerti. Itu yang belum tahu. Nah, terus gimana sebaiknya untuk yang meninggal itu kita mendoakan? Kalau udah meninggal tuh ya doanya semoga Allah mengampuni, menyayangi. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah. Itu. Jadi kalau udah meninggal doanya Allahumma ghfir lahu, semoga Allah mengampuninya, warhamhu, menyayanginya, wa'afihi, memaafkannya, wa'fu anhu, dan juga memberi maaf seluas-luasnya kepadanya. Itu doa untuk orang yang sudah meninggal. Jadi bukan semoga husnul khotimah. Tapi ada itu juga sekali lagi ya ojo di seneni. Wong itu tadi doa. Tapi yang tepat kalau meninggal itu doanya adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus lahul Fatihah. Kalau perempuan Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lahal Fatihah. Kita kalau didoakan husnul khotimah, amin. Bukannya Umi setiap ngaji pasti ya Allah akhiri kami dalam husnul khotimah. Dan jangan tersinggung ngomong. Kalau enggak amin ngomong ya. Ya, karena mungkin gak batek dong. Jadi pokoknya amin. Tapi kalau kita melihat orang sakit terus dia kayaknya orangnya belum paham banget, ya bisa jadi itu dalam hatinya. Gini aja Bu. Moga diberikan akhir yang baik, dimaafkan dosa-dosanya, diberi kesabaran, itu doanya. Jadi banyak gitu. 3, mudah-mudahan Allah beri kesabaran, diampuni. Dengan sakit kan berarti dosanya diampuni, diangkat derajat,
disehatkan, diakhiri dengan baik kebaikan. Ya, kita lanjut satu hadis lagi ya. Jadi tadi Bismillah melemahkan siapa tadi? Setan. Ini tadi belum. Illa amara, kecuali memerintahkan Allah Ta'ala Maha Luhur Allah. Memerintahkan siapa? Al-kiramal katibina, kepada malaikat-malaikat mulia yang mencatat amal. Untuk apa? Ayat tubuh, agar malaikat-malaikat itu mencatat fi diwani, ke dalam lembar catatan malaikat. Diwan itu lembar catatan. Jadi malaikat itu punya map, isinya adalah catatan. Kayak gini kita gini nih, ada malaikat itu yang duduk ngamatin, yang mendengarkan, yang melihat, yang keluar kata-kata kita. Tangan gini-gini itu semua direkam oleh malaikat, sama dia dicekrek, difoto, ditulis, diupload di diwan. Namanya apa? Diwan, lembar. Dewan Perwakilan Rakyat ya. Dewan itu ya kumpulan lembar-lembar. Diwan, catatan. Jadi malaikat itu tidak berdiri, tapi si malaikat ini ya yang mencatat itu, dia duduk. Jadi fokus. Disuruh Allah memang catatan, dia nyatetin semua. Misalnya kita melihat gitu ya, kita ya hati-hati pasti. Awas dicatat. Karena dia kerjanya selalu mencatat. Dan Allah perintahkan kalau dia sedang membaca apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah, catat di diwannya, di apa tadi? Lembarnya. Arba'ami'ati hasanatin, 400 kebaikan. 400 tuh 2, 3, 400 kebaikan. Padahal membaca apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah 2 ini. Setiap kita baca Bismillah, setan ajur. Setiap kita baca Bismillah, kita punya berapa tadi dicatat? 400 kebaikan. Faidah apa tadi? Lidah. Maka benar-benar lidah ini adalah sekali lagi apa tadi? Modal besar dari Allah. Bukan duit, bukan badan sehat, tapi umur dan apa tadi? Lidah yang sehat. Nih, kalau lidah saya nggak bisa ngomong nih, jujur hati, ucapkan di dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Maka kan ada wirid itu. Kalau mau tidur baca Bismillah ping 21. Ya, berapa dia ditulis malaikat? Satu Bismillah dicatat berapa tadi? 400. Kenapa kok ada wirid itu? Dia tidak diberi syaitan. Karena Bismillah itu melemahkan syaitan. Maka minum, nulis, mau saling sama suaminya sendiri, bukan suaminya tetangga. Masuk rumah, buka jendela, mau setrika, nyalain mesin cuci, nyetekin kompor, nyalain air, semuanya Bismillah. Karena aku persembahkan untuk siapa tadi? Allah. Allah membalas, catat 400, catat 400, catat 400. Itu fadilah Bismillah. Ini kalau kita tidak ngaji kan ngerti Bu. Tulisan itu dipakai ngomong gak jelas gitu. Dengan lisan dosa kita banyak, padahal ini modal yang sangat mahal untuk mengumpulkan apa tadi? Pahala. La ilaha illallah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan jadi ilmunya amin. Ayo kita merajaah dari hadis nomor 1. Al-Bab 321. Al-Bab Salih fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim. 1. Wa sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa dhaba syaitanu kama yadubu rasul al-nar. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada dari seorang hamba yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Mengetahui himalaya, melainkan setan itu meleleh sebagaimana melelehnya cairan kembali dari atas api. Ya, nomor 2. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abadin yaqulu
wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, terima kasih untuk hari ini. Seluruh apa-apa yang Kau gerakkan mengikuti perintah-Mu, kami persembahkan untukmu ya Allah. Kami akui tidak bisa kami lakukan ini kalau Kau tidak memberi kami kekuatan, kemampuan, pertolongan. Maka ya Allah, ini untukmu, ini persembahan kami jemaah muslimah atau untukmu ya Allah. Maka mohon terimalah, maafkan kalau niat kami ada yang kurang ikhlas, maafkan kalau niat kami salah, dan cara kami juga belum sempurna. Mohon maaf ya Allah. Sempurnakan niat kami, luruskan keimanan kami, dan sempurnakan amal-amal kami. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih untuk kalimat sakti ini ya Allah. Betapa sayangnya Engkau kepada kami. Untuk umur yang pendek ini memberi sesuatu yang kita bisa dapat banyak, kami bisa dapat banyak. Karena kami umat kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah menjadikan kami bagian dari umat beliau. Terima kasih ya Rasul untuk cinta-Mu kepada kami begitu agung, begitu besar. Terima kasih ya Allah, benar-benar terima kasih. Kau beri kami akal, pemahaman, dan sekarang jadikan ilmu ini ilmu yang manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'ammilna bima yanfa'una. Mampukan kami mengamalkannya dengan niat mengisi waktu-waktu kami dengan pahala-pahala untuk bekal kami nanti ketika kami bertemu dengan ya Allah. Lalu akhiri kami dalam status sebagai pencari ilmu, akhiri kami dalam la ilaha illallah, akhiri kami dalam iman, Islam, husnul khawatir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'tina mahabbatan wa ma'rifatan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an wa waffiqna amalan salihan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pangapunten Ustaz Kawasan. Terima kasih Kak Seha sebagai ketua rombongan dan seluruh minumannya. Terima kasih yang berkontribusi memfasilitasi. Matur nuwun, jazakumullah, dan tercinta seluruh jamaah yang tahu hari ini. Semoga Allah terima kita ya. Amin. Amin. Matur nuwun, ila liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali 1. Matur nuwun Umi. Sama-sama ya. Monggo kalau berdiri gini ucapannya assalamualaikum. Izin ke kamar mandi. Pun ibu-ibu monggo silakan.